kalian bawa uang, bayar, udah siap pakai, langsung bawa pulang, bisa nikmatin mobil yang kondisinya sangat prima. Karena seringkali BMW di dyno sheet itu ternyata lebih tinggi ya, jadi nggak ada yang normal-normal, semuanya outstanding gitu. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi Koko, Timothy Rubino, dan ini aku mau bawain seekor atau sebuah ya BMW yang keren. Penasaran seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis. BMW 520i atau 520i, tapi ini bukan yang masuk di channel kita ya. Di channel kita sering masuk tuh F10 generasinya. Nah, ini generasi yang lebih baru, nama kode platformnya adalah G30 kode sasisnya. Nah, kita lihat keliling. Jadi sekilas bentuknya ada beberapa yang bentuknya itu mirip sama yang generasi F10 ya, tapi sebenarnya mobil ini totally different. Jadi mobil ini benar-benar total baru, dan dari depan kita bisa lihat ini cocok buat BMW yang suka dengan generasi F. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di generasi G banyak banget platform G lain ya. Jadi misalnya 320i yang G20, terus X5, X3 yang semuanya banyak perubahan yang agak ekstrim sehingga nggak semua orang suka. Contohnya ada beberapa platform G yang grillnya tuh sampai bawah, contohnya di M3, M4 yang terbaru. Tapi kalau yang di G30 ini dia benar-benar masih kukut tanda kutip ya, bilang konvensional yang positif ya. Artinya apa? Dia tetap modern tapi bukan yang terlalu tekno gitu tanda kutip. Jadi dia masih punya desain BMW yang orang-orang tuh suka pada tahun sekitar 2010 sampai 2018-an. Nah, itu orang-orang biasanya ambil yang ini tuh kalau suka yang masih gimana ya, yang nggak terlalu aneh-aneh lah bentuknya seperti itu. Jadi dari segi lampunya, terus kemudian kita lanjut nih ke belakang juga, velgnya juga nggak terlalu kayak aneh-aneh. Ini ring 18 cukup besar, nggak kekecilan tapi nggak sampai kebesaran sehingga mengganggu bandingan gitu ya. Nah, ini yang lampu belakangnya sekarang sedikit lebih apa ya, ada kesan-kesan garis-garis patah dibanding yang dulu, tapi tetap dia lebih inilah mirip lah sama yang generasi lama ketimbang yang bentuknya sekarang lebih aneh-aneh gitu tanda kutip. Jadi semua tergantung selera. Nama kita ngomong desain, bentuk itu semua tergantung selera. Terus kita lanjut lagi jalan ke sebelah sini. Pokoknya mobil ini full semua mulus banget deh. By the way, ini NIK 2020 tapi dia pemakaian baru ya 2021. Nah, ini yang 520i Luxury, dia punya trim itu full black ya. Jadi ini black on black, literally black on black. Jadi buat yang suka sedan mewah yang warnanya hitam semua, ini cocok banget nih 520 ini. Terus ya seri 5 sudah selalu dapat sunroof ya dari dulu. Jadi kalau seri 3 masih ada yang belum sunroof, yang ini udah pasti sunroof. Kemudian legroom dia juga, ini posisi depan aja dimundurin banget, masih sama dengan G20 atau 320i ya. Jadi memang seri 5 ini punya kelebihan lebih nyaman, lebih mantep, terutama di bangku-bangku belakang. Ini lampunya udah ambient gini ya, keren ya bentuk. Bukan ambient sih, tapi lampu atas tapi bentuknya ini ya kayak ambient ya. Warna kuningnya LED tapi mantep tuh, warm white. Terus AC belakang juga ada di sini tapi pengaturan masih ikut yang depan. Kemudian sudah ada 2 USB Type-C untuk charging port yang biasa juga masih ada. Gitu sih. Nah, Koko nggak sabar pengen tahu rasa nyetirnya ya, karena mobil ini terkenal namanya BMW seri 5, enak dikemudikan tapi tetap nyaman gitu. Nah, Koko pengen cek dulu bagian ruang mesin. Kita cek ruang mesin ya. Nah, jadi BMW itu punya satu mesin andalan, dan kebetulan unit mesin itu unit yang sama ada di seri 5 G30 ini, adalah mesin B48. Udah sering banget Koko jelasin, Koko infoin ke para sobat semuanya. Ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder, jadi dia punya turbo. Yang ini 190 horsepower B48-nya settingannya, dan torsinya dia sekitar 290 sampai 300 Nm kurang lebih, karena seringkali BMW di dyno sheet itu ternyata lebih tinggi ya. Jadi yang dikasihkan kita di brosur tanda kutip speknya itu adalah underrated istilahnya. Jadi sebenarnya hasilnya bisa lebih gede karena BMW terkenal memang dengan horsepower yang ditulis itu ternyata kenceng banget hasilnya gitu. Nah, kelihatan di sini kalau mesin ini dia cukup compact ya untuk ukuran ruang mesinnya si 520 ini ya, karena sebenarnya seri 5 itu bisa sampai pakai mesin V8 yang di seri M5, dan dia panjang kap mesinnya sama, jadi emang disediakan untuk
dari mesin 2000 cc sampai 4400 cc V8. Ini kelihatan ada yang kosong. Nah, kelihatan kosong gini ini punya sisi positif loh. Jadi kenapa kok punya sisi positif? Ya berarti dia nggak punya beban yang terlalu besar di depan front axle. Jadi gini, aku mau jelasin kali ini agak teknis ya. Di sebelah sini itu adalah titik tumpunya dia punya shockbreaker, dia punya damping ya. Nah, mesin ini bobotnya pas sampai di axle-nya sini. Berarti kalau mobil itu punya bobot mesin di depan front axle seperti para mobil front wheel drive yang biasa kalian pakai, itu rata-rata mesinnya ada sedikit bobot di depan front axle ya. Nah, itu membuat mobil itu logikanya ini ban depannya kalau kita belokin dia punya bobot di depan tuh. Jadi dibelokin nggak bisa terlalu lincah. Nah, ini mesin punya kelebihan dia agak ke belakang sedikit dan di depan nggak ada karena mesinnya cukup compact sehingga bobotnya benar-benar punya distribusi yang baik. Nah, harusnya di BMW biasanya sekitar 50-50 atau paling kenceng biasanya 5149. Jarang banget sampai 5248 kecuali yang model-model SUV gitu. Jadi harusnya mobil ini punya handling yang enak dan power yang lebih dari cukup karena dia punya transmisi 8 speed ZF yang dibentuk dalam rear wheel drive gitu penggeraknya. Nah, 8 speed ZF ini terkenal banget dia sangat mampu mengoptimalkan tenaga mesin dan harusnya setirannya jadi powernya enak banget. Kita langsung aja coba habis gini. Oh ya, ngomong-ngomong bekas tabrak, semua mobil yang masuk di Koko Mobil kita jamin tidak bekas tabrak ya. 6 cc sampai rangka itu nggak mungkin kena, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Yang kedua, kita jamin mobil-mobil yang ada di YouTube kita atau kita jual itu tidak bekas banjir di interiornya. Dan yang ketiga, semuanya punya PR yang wajar baik secara administratif maupun PR secara mekanikal, dan itu semua kebanyakan unit seperti contoh unit ini itu bahkan tidak punya PR sama sekali, jadi pajaknya nyala atau bahkan panjang. Kemudian secara mekanikal ini semua bahkan udah di auto inspector. Bahkan ini punya unit ini khusus itu punya extended warranty ya, jadi sampai 2025 dan free service juga sampai 2025. Pokoknya mobil ini benar-benar kalian bawa uang, bayar, udah siap pakai langsung bawa pulang, bisa nikmatin mobil yang kondisinya sangat prima. Nah, mobil-mobil yang seperti itu yang biasanya selalu masuk di channel Koko Mobil. Oke, kita lanjut jalan deh, kita masuk ke dalam, kita jelasin gimana nyetirnya. Let's go. Oke, sekarang kita ada di dalam. Pastinya dia pakai tombol start stop ya. AC-nya dingin banget. AC-nya dingin banget. Jadi kita kecilin dulu fan-nya. Tadi karena dipakai shoot ya, jadi agak kita kencengin. Seperti biasa joystick. Jadi memang ada beberapa hal yang kita memang familiar ya dari BMW seri F. Ini di sini joysticknya, kemudian tombol iDrive-nya ini masih Koko lebih suka ini ya timbang yang terbaru karena ini familiar banget dan isinya tetap instrumennya misalnya, kemudian layarnya, iDrive-nya itu semua masih modern karena mengikuti software yang terbaru, tapi bentuknya itu masih analog. Jadi dia tepat di antara kayak bahasa Inggrisnya in the middle of both worlds lah. Jadi benar-benar di antara dua dunia yang masih analog, masih enak banget kita user interface-nya enak, user experience-nya enak, tapi dia punya instrumen semuanya tuh baru semua ya gitu. Mobil ini masih kenceng semua ya, lewat speed trap bener-bener nggak ada yang gelodakan atau retro gimana, ada bunyi-bunyi yang nggak perlu itu sama sekali nggak ada. Jadi bagus banget. Kita sekarang coba deh agak jalan besar sih. Ini di comfort mode ya, kita coba masuk ke sport. Ya, B48 langsung nyala ke RPM 5000 ya. Meskipun kita throttle-nya baru, injek nggak terlalu dalam. Kalau di sport dia langsung menyesuaikan. Jadi throttle itu adalah pedal gas, sobat. Jadi sobat bisa cek kita injek dikit udah langsung dia tahu kita mau ngebut karena kita masuk di sport mode. Itu fungsinya driving mode ya. Ini di BMW ini tersedia sport, comfort dan Eco Pro, dan semuanya di generasi yang seri G ini ditulis. Kalau yang dulu cuma tulisannya driving mode gitu doang, ke atas ke bawah ada panah doang. Kalau yang sekarang bener-bener ditulis masing-masing dan masing-masing punya tombol sendiri. Jadi tombolnya ini semi kapasitif apa ya, bagus ya, piano black, jadi bukan tombol plastik yang standar. Kesannya antara touch tapi dipencet masih tek gitu. Jadi
ini adalah BMW yang aku rasa dalamnya modern, tapi dia punya apa ya, tactile itu masih enak gitu, tombol-tombolnya semua tactile lah, disetir juga nggak pakai touchpad aneh-aneh, kita masih bisa rasain dengan gampang. Kita kembali ke comfort deh. Nah kalau di comfort dia setting throttle-nya lebih lembut pertama, kemudian dia punya setting transmisi itu lebih nggak galak ya, lebih lebih kalem lah, lebih kalem. Jadi RPM dia di bawah udah pindah gigi berikutnya gitu, jadi lebih seperlunya aja. Nah ada lagi mode Eco Pro, kita coba Eco Pro. Eco Pro ini kalem banget, tapi sebenarnya masih cukup sih buat daily, nggak ada masalah ya, masih ngisi terus. Coba balik ke comfort. Comfort ini paling pas lah untuk daily memang. Jadi udah nggak ada mode yang namanya normal ya, karena mungkin itu juga apa ya, BMW pengen ciptain kesan secara psikologis di kepala orang bahwa mobil ini nggak normal, antara lu comfort, lu sport sekalian, atau bahkan lu irit sekalian. Jadi nggak ada yang normal-normal, semuanya outstanding gitu. Itu menurutku itu kesan yang ingin diberikan oleh engineer-nya BMW, sehingga oke, mobil ini bisa nyaman, bisa sporty, bisa efisien juga gitu. Oke, 520i Luxury NIK 20 pemakaian 2021 ya. Kilometernya 23.000 miles, berarti sekitar mungkin berapa ya, sekitar 40 ribuan kilo. Tapi mobilnya benar-benar terawat dan dia full PSI. PSI adalah free service-nya BMW sampai 2025 atau 2026 tadi, kok agak lupa. Pokoknya mobil ini siap pakai, bawa pulang, kondisinya juga benar-benar bagus banget. Tadi kita lihat dari ruang mesin, bodi sampai interior semuanya bagus. Nih, nggak kerasa udah 100 ya. Jadi jangan meremehkan BMW, karena meskipun tulisannya cuma 190 horsepower sama dengan Camry-mu, sama dengan Accord-mu, tapi tetap ketika kita pakai di dunia nyata, horsepowernya Jerman mungkin beda sama horsepowernya Jepang. Itu yang aku sering infokan ya, beda kuda kali ya, kudanya beda ukurannya. Jadi Jepang seringkali kadang-kadang beberapa malah overrated, kayak Nissan GT-R 5, tulisan dia akselerasi figurnya cepet banget, tapi itu ternyata harus di kondisi yang bla 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 gitu. Nah kebalikannya kalau BMW dia bilang 5 detik, orang-orang coba malah bisa 4,8 bahkan 4,7 detik. Itu contohnya untuk mendemonstrasikan lah yang namanya overrated atau underrated sobat gitu. Mantap banget nih. Oke, itu aja hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Buat yang baru mampir, nyalakan juga tombol lonceng biar nggak ketinggalan update video baru yang kita upload sampai dengan 7 kali seminggu. Biasanya kita 5-7 kali, jadi hampir setiap hari kita upload video untuk menghibur para sobat di bidang otomotif gitu. Yang mau titip jual juga seperti pemilik BMW 520i G30 ini, jangan ragu-ragu, langsung aja titip mobil. Ada nomor kita yang tertera di bawah. Mau tanya BMW ini, mau tanya mobil yang lainnya, apapun yang kalian lihat di channel kita, di Instagram kita, di goku.mobil, Instagram dan TikTok, langsung aja tanya di nomor yang sama. Mau titip jual juga ada 3 syarat tadi yang kita jelaskan di depan waktu bahas mesin. Gitu aja. See you next time di mobil berikutnya. Bye.